Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delia Suci Maharani dengan NIM 22220079 dari kelas A2 2022. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang tantangan besar, astacita, dan keberlanjutan perkembangan pembangunan dalam konteks kepemimpinan baru di Indonesia. Kita akan melihat bagaimana pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diharapkan membawa perubahan yang signifikan bagi masa depan bangsa. Pemilu tahun 2024 menghadirkan harapan baru bagi masyarakat Indonesia. Pasangan Prabowo Gibran muncul sebagai calon pemimpin yang akan membawa perubahan bagi bangsa ini. Dengan latar belakang militer, Prabowo dan dukungan generasi muda melalui Gibran, pasangan ini dipercaya mampu menghadapi tantangan besar Indonesia seperti ketimpangan ekonomi, masalah lingkungan, dan polarisasi sosial. Harapannya, kepemimpinan baru ini bisa mewujudkan Indonesia yang lebih kuat, bersatu, dan sejahtera. Ada beberapa tantangan besar yang perlu diatasi oleh pemimpin Indonesia saat ini. Di antaranya, 1. Ketimpangan ekonomi. Indonesia masih memiliki kesenjangan yang signifikan antara kaya dan miskin. Ini menciptakan masalah sosial yang serius, termasuk rendahnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan di beberapa daerah. 2. Masalah lingkungan. Dengan tingginya tingkat deforestasi dan polusi, Indonesia menghadapi ancaman lingkungan yang bisa mengganggu kesejahteraan generasi mendatang. Yang ketiga, ada polarisasi sosial. Perbedaan pandangan politik dan identitas seringkali memecah belah masyarakat. Penting untuk membangun persatuan di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya. Pasangan Prabowo Gibran diharapkan dapat menghadapi tantangan-tantangan ini melalui kebijakan yang efektif dan inklusif. Selanjutnya ada astacita. Astacita adalah 8 tujuan utama untuk masa depan Indonesia menuju yang lebih baik. Di antaranya meliputi 1. Penguatan ekonomi. Penguatan ekonomi ini membangun ekonomi yang mandiri dan berdaya saing tinggi melalui pengembangan sektor-sektor strategis seperti pertanian, perikanan, dan manufaktur. Yang kedua ada ketahanan nasional. Ketahanan nasional ini menjaga dan memperkuat sistem pertahanan untuk memastikan keamanan negara dari ancaman luar. Yang ketiga ada kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial ini meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan akses pendidikan dan kesehatan yang merata. Yang keempat ada inovasi dan teknologi. Inovasi dan teknologi ini mengembangkan teknologi dan inovasi di dalam negeri untuk kemajuan bangsa di era digital. Yang kelima ada peran Indonesia di kancah internasional. Peran ini memperkuat sebagai negara yang disegani di dunia internasional. Yang keenam ada keberlanjutan lingkungan. Keberlanjutan ini memastikan pembangunan yang tidak merusak lingkungan agar kekayaan alam Indonesia tetap lestari untuk generasi yang akan datang. Yang ketujuh ada kesejahteraan daerah. Kesejahteraan daerah yaitu pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia agar kesejahteraan dirasakan secara merata. Yang kedelapan ada kepemimpinan yang bersih dan berintegritas, yaitu mendorong kepemimpinan yang transparan dan bebas korupsi. Dan yang terakhir ada keberlanjutan perkembangan pembangunan. Salah satu kunci keberhasilan Prabowo Gibran dalam memimpin Indonesia adalah memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Ini berarti pembangunan harus berfokus tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan sosial dan lingkungan. Mereka berkomitmen untuk 1. Mengembangkan fondasi yang kokoh di sektor ekonomi seperti pertanian dan manufaktur untuk menciptakan lapangan kerja dan memajukan masyarakat. Yang kedua, mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam dengan mempromosikan energi terbarukan. Dan yang terakhir ada mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam berbagai sektor industri. Kesimpulan yang dapat diambil adalah Prabowo Gibran membawa harapan baru bagi Indonesia untuk menjadi negara yang maju,
yang kuat secara ekonomi, berdaulat secara politik, dan harmoni secara sosial. Dengan visi yang jelas dan komitmen pada pembangunan berkelanjutan, diharapkan mereka mewujudkan Indonesia yang lebih baik dan lebih sejahtera bagi seluruh rakyat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.